Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari pengajar praktik ya, dengan Pak Saryana. Terima kasih atas kerawannya, kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang maksimal dan nanti bisa dimanfaatkan untuk pemanfaatan semua warga sekolah, khususnya umumnya pada semua guru. Dan terima kasih dengan juga Pak Ridhoi. Pak Ridho ini sebenarnya guru senior saya, jadi penggerak di komunitas KKG sebenarnya. Maka itu terima kasih atas kesempatannya sebagai kunci hari ini, yaitu beliaunya sebagai guru dan nanti akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Dan saya M. Fahruwaji, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Banyuwangi, dari pendampingan PP-nya Pak Saryana dan fasilitator Bu Ati Suliastiati. Ya, terima kasih. Ini dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kelanjutan. Selamat pagi Kak Sari. Alhamdulillah sehat ya. Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah ada 2 agenda ini ya. Ada yang pertama yaitu kegiatan ini ya, pra observasi. Kemarin sudah kita videokan dan kita kita laksanakan. Kemudian hari berikutnya kita sudah melakukan juga pembelajaran di kelas, observasi ya. Ini dari pengamatan saya selaku coach di sini sebagai observer ya. Ini kaitannya kalau saya lihat dari RPP-nya dan sebagainya, ini juga sudah bagus karena menggunakan K13. Jadi tematik ya, tematik, dan di dalamnya sudah terdapat KSE, kemudian diferensiasi, kemudian berpihak pada siswa, kemudian juga ada hal kegiatan yang positif dari siswa, itu sudah ada. Nah, dari pengembangan saya di sini dari aspek strategi pengembangan, yaitu pengembangan yang pertama keaktifan siswa ini sudah ada ya, sudah ada kemarin. Jadi keaktifan siswa ini sudah baik. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya juga disampaikan dengan jelas, dengan juga lantang gitu, kemudian jelas bisa diterima oleh siswa. Kemudian yang ketiga, metode yang dipakai kalau saya amati itu metode pengamatan ya. Kemudian yang kedua, tanya jawab ya, atau diskusi, dan juga ceramah ya, di situ ya. Aspek ini juga berjalan dengan baik ya, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, pengelolaan kelas. Yang pengelolaan kelas ini juga sangat sudah ada juga baik. Mengelola kelas yang baik itu catatan-catatan yang ada pun KSE dan sebagainya muncul semuanya. Terbukti di situ waktu KSE ada nyanyi ya, nyanyi apa ya namanya, syukur ya mana ya, syukur ya. Terus kemudian di akhir pembelajaran juga nyanyi juga itu ya, lagu Jawa cukup gosong kayaknya ya, coba ya, asik khas. Nah, kemudian secara berdiferensiasi juga sudah masuk kemarin saya lihat Kak. Jadi dan berpikir positif itu itu salam jos, salam ya, itu ada yang berpelukan, ada yang pakai tes gitu ya. Itu sudah muncul semua sehingga saya lihat ya sudah luar biasa secara ini. Dan mungkin keterkaitan dalam keterkaitan dengan ini, tapi
mungkin butuh ya, masih butuh namanya baik itu kan di atasnya ada baik lagi, di atas langit ada langit lagi. Jadi kita tidak boleh puas dari sini karena istilahnya orang Islam itu kalau katanya kalau kita sudah berbangga diri ya kita tidak akan bisa berkembang. Jadi sudah baik kok merasa baik gitu, maksudnya berarti kita nanti ya stagnan, baiknya segitu. Jadi kalau sudah baik berarti nanti kita harapannya berarti lebih baik kembali. Yakin. Dan baik itu tidak ada batasnya. Itu pengamatan dari saya, Pak Ridhoi. Nanti kita lanjut dari pertanyaan-pertanyaan, kita diskusi kaitannya dengan pasca observasi di kelas ini, Pak Ridhoi. Baik Pak Ridhoi, untuk selanjutnya ini saya minta refleksinya dari jenengan, kira-kira bagaimana saat Pak Ridhoi mengajar kemarin itu, gimana kira-kira apa yang dirasakan, kemudian apa kira-kira yang menurut jenengan sudah baik, atau mungkin apa yang perlu diperbaiki, dan menurut jenengan itu gimana? Monggo bisa disampaikan. Terima kasih Pak Farur atas waktu yang diberikan terkait dengan saya mengajar. Terlebih dahulu saya pribadi ketika saya mengajar ada teman khususnya Pak Farur yang memang melihat kami dalam proses mengajar itu, dalam hati saya itu termotivasi untuk lebih bagus. Yang jelas walaupun kami ya katakanlah sudah lama mengajar, tapi kalau ada teman untuk bergerak untuk pengajaran lebih bagus, khususnya Pak Farur selaku yang terpilih untuk guru penggerak, jadi ada keinginan untuk lebih bisa ya, terutama di bagian proses pengajaran. Walaupun tadi Pak Farur bilang katanya sudah bagus, sebenarnya itu dari diri saya masih perlu adanya perbaikan. Ya. Nah, dari ini berangkat dari Pak Farur, saya juga termotivasi mungkin dalam saya mengajar karena dilihat itu akan lebih termotivasi untuk lebih baik. Apalagi Pak Farur sudah mendapatkan ilmu dari sekian bulan materi-materi tentang keguruan, khususnya guru penggerak. Yang pertama terkait dengan proses belajar, untuk kendala dulu ya. Apa kendala maksudnya? Ya boleh lah, bagaimana mungkin ada kendala bisa sampaikan menurut jenengan. Tapi serasa kalau saya lihat aktif banget kelasnya, sudah baik. Tapi kalau mungkin jenengan ada rasa-rasa, oh ternyata saya di sini kira-kira gitu, boleh lah maksudnya. Yang pertama terkait dengan pengembangan tadi ya, untuk proses belajar mengajarnya, memang sudah sesuai apa? Sesuai RPP. Jadi langkah-langkah kami memang sebelum mengajar memang harus membuat langkah-langkah persiapan. Terus materinya juga sudah sesuai dengan. Jadi disesuaikan, itu ada prota-promosi. Iya. Jadi kemarin itu yang diambil itu RPP dari prota-promosi yang sudah sesuai itu ya, temanya juga sesuai. Karena memang itu keharusan seorang guru untuk mentarget bagaimana dalam satu semester bisa tercapai sebelum ujian. Nah, jadi untuk proses mengajarnya, kendala kami dari sekian selama jenengan lihat itu, kendala kami yang pertama mungkin dari segi media ajarnya. Kemarin kan ketika jenengan lihat, saya dalam proses belajar masih monoton menggunakan buku. Walaupun di dalam kurikulum K13 itu dalam ada buku guru, ada buku siswa. Nah, jadi kemarin ketika tugas kelompok kan suruh melihat buku-bukunya. Itu keberhasilan ya sebenarnya levelnya masih dasar. Tapi kalau nanti didukung oleh media yang sekarang mungkin media digital seperti adanya proyektor atau LCD, itu mungkin lebih asik, tujuannya lebih berhasil nampak, lebih mengena gitu ya. Mengena, karena apa? Biasanya anak-anak kalau lihat dengan
bahan gerak, melihat dengan audio visualnya terlihat dan nyata, itu juga akan lebih untuk siswa itu lebih untuk bisa muncul ide-ide, oh ternyata ini. Tapi kalau hanya literasi tanpa didukung oleh pembuktian yang sudah dilihat, beda hasilnya. Padahal kemarin kalau saya lihat ini secara berdifferensiasi mungkin saya lihat itu sudah dengan kelompokkan antara yang gaya belajarnya auditori, visual kinestik, dan kegiatan itu bahan-bahan media ajarnya sudah bervariasi ya. Cuma dengan merasa kurang Mas. Digitalisasinya gitu ya. Karena memang saat ini memang tergantung eranya Pak Baru. Karena eranya memang era digital, juga kita harus terkait dengan proses belajar mengajar harus mengikuti zaman. Iya. Apalagi sekarang mungkin ada dari pihak dinas dengan SIMPKB ada program-program bagaimana menjadi guru yang berkreatif, berinovasi itu. Ya, jadi kalau zamannya sekarang digital harus mengikuti zamannya. Kalau misal kita nanti tetap yang menjenengan itu tidak ada digital, tidak masalah, cuma kurang maksimal gitu. Kurang maksimal. Iya. Oke. Kalau berarti kalau dilihat dari situ sebenarnya kan sudah maksimal dalam media aja secara offline. Iya. Nah, sekarang berarti tadinya rencananya kira-kira ketika ada ngajar seperti ini apa yang perlu direncanakan ketika untuk lebih yang cita-citanya dengan tadi? Iya. Untuk rencana saya terkait dengan bisa maksimal tujuan kami dalam proses belajar mengajar, nanti di setiap ketika guru mengajar harus ada media seperti LCD, proyektor, itu sangat membantu. Masih Pak Rati belum punya ya? Sementara ini sekolah kami kayaknya terbatas. Terbatas. Jadi dalam proses belajar mengajar media ajarnya ya kalau memang pas proyektornya nanti terpakai karena mungkin hanya 1-2 itu, ya nggak dipakai, ya itu prosesnya langsung dengan buku. Jadi harus kreatif ya. Harus kreatif. Ya, media yang bisa digunakan, meskipun tidak digital, dimaksimalkan. Nanti kalau ada media ajar yang era digital seperti LCD, proyektor, kan apalagi ditambah ada internetnya, itu lebih enak. Lebih enak. Jadi apalagi sekarang sudah ada program pembelajaran Canva itu. Kalau kita kan punya ID belajar, itu lebih enak. Kita bisa berinovasi, berkreatif, anak-anak juga senang karena tiap tampilan nuansanya beda. Secara nggak langsung kalau anak-anak itu senang belajar tanpa sengaja, dari kesenangan itu asalnya tumbuh ilmunya. Jadi tanpa sadar dia senang, tapi sebenarnya di dalamnya ada ilmu yang masuk di dalam. Iya, saya juga kemarin melihat Pak Toy, saya lihat ini sepengetahuan saya Pak Toy secara digitalisasi mampu. Dari Mbak Imam. Jadi daripada teman-temannya lain, saya kira sangat mumpuni lah dari. Saya mampu, cuma saya lihat kemarin kenapa tidak ada LCD proyektor itu. Kemarin pertanyaan saya seperti itu, kenapa kok gak direncanakan ada LCD proyektor? Ternyata keterbatasan media di sekolah. Umpamanya nanti tiap sekolah mungkin yang dirasa guru mampu untuk menggunakan LCD, itu insya Allah pembelajarannya lebih mengenal. Tujuan pembelajarannya bisa maksimal tercapai. Jadi semisal lagu tadi lagu KSI-nya lebih dapat lah, kesadaran sosial emosional lebih dapat karena ada tampilannya gitu ya. Merangsang anak untuk berpikir kritis. Oh, gini ya. Tapi kalau hanya abstrak, hanya lihat, beda. Kan ada yang auditori, ada yang visual, kan itu butuh itu ya. Apalagi sekarang juga ada metode pembelajaran blended learning gitu Pak. Jadi blended ya. Blended learning ya itu. Itu kan sangat terbantu karena sekarang sudah punya HP semua. Jadi kita ada tugas langsung lihat di HP itu. Kalau HP gimana? Anak-anak apa semuanya punya gitu atau? Kalau di sini masih terbatas, jadi sementara untuk di bawah sekolah nggak bisa. Gitu ya. Tapi anak-anak sudah punya kelompok belajar lewat WA group itu. Jadi kalau memang ada tugas sifatnya daring, kami bisa mudah untuk mengkondisikan.
Di situ ada tugasnya. Sambil saya catat lah tuh ya. Iya, enggak lupa. Enggak lupa. Enggak lupa. Pokoknya kalau dia minum-minum. Sampai semakin seru ini. Oke. Baik, ini kaitannya sangat luar biasa sekali ternyata. Sebenarnya banyak potensi untuk ini ya. Tapi perlu kita rencanakan nanti untuk membedah ini untuk yang lebih detail dalamnya agar supaya lebih smart. Smart itu spesifik, kemudian juga terukur dan sebagainya lah ini seperti itu. Nah, nanti juga ada konsep bagja nanti mungkin bisa digunakan dan bisa dilakukan dengan teknik bagja. Baik, untuk selanjutnya Pak Doi, mari kita rencanakan pengembangan diri ini yang sudah luar biasa ini, yang sudah ternyata Pak Doi sudah sebenarnya tahu, oh seperti ini lah, dan oh ternyata seperti ini. Jadi kira-kira ini dalam aktivitas pengembangannya dibagi di bagian IT-nya tadi. IT-nya, di media pengembangan IT yang bisa mendorong kemaksimalnya KSE, budaya positif dan berdiferensiasi tadi ya. Gitu. Kira-kira Pak Doi, ukuran keberhasilannya itu ya kira-kira seperti apa ketika jenengan itu sesudah mempunyai impian tadi, ukuran keberhasilan tadi kira-kira ketercapaiannya seperti apa harapan jenengan? Ukurannya seperti apa kira-kira? Maksudnya apa ya? Boleh katakan indikator-indikator boleh, atau mungkin ukuran kita kelas saya nanti standarnya kelas itu punya di apa gitu. Mas Pak Baru, ketercapaian kami sebenarnya mungkin Pak Baru bisa sebenarnya dari observasi itu bisa melihat ketercapaian saya dalam proses mengajar tanpa menggunakan media yang mungkin dirasa kurang Tapi kalau nanti ada media lengkap menggunakan LCD, mulai era digital mungkin kalau kemarin saya mengajar katakanlah di level sedang, tapi dengan menggunakan LCD nanti mungkin bisa maksimal ketercapaian tujuannya. Kalau menggunakan media yang sangat biasa mungkin bisa 6, tapi kalau menggunakan LCD atau ya LCD itu bisa mencapai level 8 lah. Iya. Karena memang di situ kan kalau kita kreatif inovatif dengan menggunakan LCD itu insya Allah anak-anak senang. Iya. Bahkan kalau sudah senang itu ketika istirahat saja bisa waktunya istirahat itu berarti anak-anak senang. Iya, akan lebih berhasil. Berarti ukuran keberhasilan nanti punya LCD, kemudian punya perangkat lain yang mendukung, dan ketika siswa itu ternyata nanti lebih asik, lebih senang, berarti nanti keberhasilan di situ ya. Ya, kalau tujuan kami impian saya setiap sekolah harus ada. Iya. Karena apa? Dengan bahan media yang lengkap itu sangat membantu untuk keberhasilan tujuan kita sekarang. Jadi tadi awalnya berarti tujuan kita adalah tadi ICT ya, digitalisasi. Kemudian kita sudah mengidentifikasi jelasnya. Jadi identifikasinya adalah bahwa kita perlu meningkatkan alat-alat medis kita. Kemudian kira-kira tadi kalau levelnya 10 paling maksimal, kemudian satu yang paling rendah, kira-kira menurut ini hari ini untuk digitalisasinya di level berapa ini? Untuk pembelajaran kemarin, pemahaman secara dari siswa, dari guru sebenarnya kira-kira di level mana kira-kira? Di angka 3 atau 5 atau 7? Level maksimalnya 10 Pak. 10 kalau sempurna. Nanti menjadikan tadinya sebentar 10 lah. Kira-kira sekarang itu posisinya di mana? Baik pemahaman atau fasilitas secara keseluruhan lah. Secara keseluruhan tanpa media ajar yang lengkap. Jadi kalau saya mengajar hanya literasi, hanya baca buku dan diskusi itu mungkin masih level 6 atau level 7. Tapi kali ini kalau didukung dengan media yang sangat lengkap seperti ada LCD,
sing guru berkreatif inovatif di dalam menggunakan proyektor itu di LCD itu, baik itu menggunakan Canva atau PowerPoint, mungkin bisa jadi level 8 ke 9. 8 9 ya. Berarti kira-kira nanti harapannya dari sekarang menuju digitalisasi ini naik level 6 7 2 level ke level lah. Semoga kalau memang nanti ada fasilitasnya. Oke baik. Sekarang gini, sekarang kira-kira Pak Doi, pendukungnya siapa saja sih yang bisa membantu Pak Doi, kira-kira orang-orang yang kira-kira bisa diajak untuk menyelesaikan ini. Pendukungnya yang jelas itu pengurus, jelas guru-guru teman-teman yang paling dominan utama harus ada dukungan dari kepala sekolah terutama ya, stakeholdernya ya. Pengadaan terkait dengan penyediaan media belajar berupa LCD proyektor. Jadi guru lebih-lebih nanti kalau memang diadakan itu ya kalau bisa mendatangkan komite juga bisa kerja. Iya, berarti kepala sekolah ya, saya catat ya, kepala sekolah, sejawat, termasuk nanti komite itu wali murid. Iya, wali murid. Baik, sekarang untuk kira-kira Pak Doi, kapan itu bisa dikomunikasikan, seberapa lama atau kapan mulai aksi nyatanya? Karena ini setelah Pak Farul observasi itu kan ini semester 2 Bang. Iya. Semester 2. Jadi kalau program kami cara memang pelaksanaannya ada itu di besok tahun ajaran baru di bulan-bulan Juli mestinya. Jadi itu untuk komunikasi ke komite wali murid. Enggak, bulan Juli itu sudah terrealisasi untuk komunikasi tahun ajaran baru ada program baru. Jadi sebelum program tahunan awal ajaran masuk kita sudah ada semacam diskusi atau pengadaan itu. Jadi ada rapat kecil pengadaan media ajar digital berupa kalau dari kepala sekolah sudah sepakat, terus dari guru-guru sudah sepakat juga didukung oleh komite. Nanti baru program awal tahun itu di program yang kita sudah rencanakan sebelum tahun ajaran baru disosialisasikan kepada wali murid lewat program tahunan awal mengajar itu, baru nanti bisa menggunakan bisa dilaksanakan di bulan Juli. Jadi sebenarnya untuk momen ini Pak Farul sudah tepat pas observasinya itu di akhir semester 2. Jadi banyak masukan dari saya khususnya yang diobservasi. Ada gambar-gambaran setelah ternyata Bapak bikin yang ini akhirnya ada wacana untuk program ke depan. Impiannya dari sekian keras punya media alat LCD itu. Ya, jadi mungkin awal dari kepala dulu, kemudian guru-guru gitu mungkin baru nanti gongnya itu juga bareng ya. Tapi sebenarnya untuk pengadaan ini juga ada kendala Pak Guru. Jadi impian ini mungkin bisa terwujud ya, diantaranya guru-guru harus juga lebih mengenal kepada IT juga. Di sini kan kita hitung yang bisa IT. Iya. Berarti nanti ketika pelaksana itu diajarin IT juga dikomunikasikan, kemudian waktu sosialisasi itulah. Iya. Di kesadaran teman-teman kita pentingnya IT kalau kita menggunakan media ajar berupa era digital baik itu LCD maupun internet, ternyata tujuan pembelajaran lebih maksimal itu perlu juga. Tergantung jenengan segera bergerak bagaimana menyadarkan teman-teman akan pentingnya era digital ini. Jadi ketika nanti sepakat satu sekolah yang didukung penuh oleh kepala sekolah, akhirnya bisa terwujud dan lebih dari pihak komite juga ada di tapi bisa. Tapi rasa-rasanya
yang jadi guru malah jenengan sebenarnya. Enggak. Motivasi bener-bener. Iya, enggak juga. Ya ini yang saya rasakan. Enggak. Sama-sama, Pak. Sesuai dengan namanya Ridho. Jadi ikhlas, jadi apa itu? Bergeraknya juga luar biasa. Sama-sama. Tergerak kan? Orang yang Ridho kan minimal tergerak Ridho apa? Ya, terima kasih Pak Doi. Ini dari penghujung percakapan ini sangat luar biasa Pak Doi. Apa itu mudah-mudahan dari percakapan kita ini nanti bisa kita tidak lanjuti, kita nanti mungkin ketemu lagi di apa ya, setelah beberapa hal komunikasi dengan melakukan hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan orang-orang yang mensukseskan lah. Terus gini Pak Farur, terkait dengan adanya program ini, saya pribadi sebenarnya sangat berterima kasih kepada Pak Farur. Ya, karena yang jelas apapun bagaimanapun, kalau kita sudah terbiasa mengajar, kalau kita dilihat itu ada semacam termotivasi untuk lebih baik lagi. Apalagi yaitu dengan kegiatan ini, kami selaku guru yang mungkin lama mengajar, kami perlu ilmu-ilmu yang didapat dari Pak Farur, sehingga kami ada masukan-masukan ilmu untuk mengembangkan keprofesian seorang guru menjadi lebih baik lagi. Padahal saya rasa terbalik, jadi enggak. Saya itu kan melihat itu kan eranya sudah beda. Mungkin saya era masih zaman lebih guru-guru yang masih dulu-dulu. Kalau jadi kan enggak, dari sekian bulan dapat masukan dari proses guru penggerak, banyak ilmu yang perlu kami tahu dan perlu kami kembangkan. Jadi tetap dengan adanya Pak Farur sebagai guru penggerak sangat termotivasi kami untuk kami lebih minimal Pak Farur ada dalam proses mengajar ada inovasi-inovasi, ada kreativitas guru sehingga anak-anak dalam proses belajar bisa tercapai tujuan. Iya. Tapi untuk saya juga terima kasih Pak Doi. Saya rasa saya juga merasa apa ya, di bawah banget karena sebenarnya ini jenengan juga penggerak di KKP juga sebenarnya. Jadi sebenarnya saya di sini posisinya menjadi coach ya, jadi yang lebih coach sebenarnya jenengan sendiri sudah bisa kan, lebih bisa juga menjawab sendiri sebenarnya saya lihat, tapi saya kan hanya membantu hingga memang Pak, kalau ada evaluasi ini dari saya pribadi sangat berterima kasih. Mesti yang jelas ya itu Pak, berjalannya zaman sudah kita harus bisa mengikuti eranya. Iya. Karena apa? Sekarang banyak ahli ilmu yang memang menyesuaikan zamannya. Sekarang era digital apa. Juga saya sebagai guru yang mungkin dikatakan lama ya lama, tapi dengan adanya Pak Farur bukan bisa sharing terkait dengan keilmuannya di guru penggeraknya, mungkin kami juga bisa termotivasi untuk lebih baik. Oke, terima kasih Pak Doi. Pak Doi ini saya kira sudah cukup lama ya, dan asik sekali, dan terasa kita sudah ngobrol. Ternyata ya jawabannya di Pak Doi sendiri sudah ada jawabannya ya, jadi bukan tanpa saya, maksudnya saya tidak mengarahkan, ternyata Pak Doi punya potensi yang sangat luar biasa. Nah, mari kita selanjutnya kita dengan Pak Doi untuk merefleksikan diri dalam kegiatan yang kita hari ini, refleksi diri. Jadi kira-kira Pak Doi apa yang sudah berjalan dengan baik dalam yang sudah baik dalam percakapan diskusi hari ini, kira-kira apa? Ya, dari kami pribadi setelah Pak Farur berikan masukan-masukan terkait proses belajarnya kemarin hari Senin itu ya. Kami ya evaluasi diri lah, ternyata memang kami perlu ada perbaikan dalam proses belajar, terutama dalam masukan belajar. Selanjutnya kira-kira Pak, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang apa? Ini dalam tingkatan apa? Meningkatkan dalam pembelajaran kelas, atau mungkin boleh juga diskusi kita sampai keseluruhan.
mungkin yang perlu ditingkatkan di sini memang jadi seorang guru memang harus kreatif, inovatif, mengikuti sesuai eranya. Bisa catat Pak. Terus jangan lupa juga kalau memang ingin proses pembelajarannya, tujuan pembelajarannya bisa berhasil, persiapan perangkat pembelajarannya juga disiapkan. Jadi nanti ketika proses belajar mengajar kita sudah siap penuh mulai dari media ajarnya, materinya, sesuai KD-nya dan sebagainya. Oke. Selanjutnya menurut Pak Doi ini apa itu? Apa yang Bapak Ibu atau Pak Doi lakukan untuk tetap dalam kondisi fokus dalam, mungkin boleh pada diskusi sekarang ini, apa hari ini kok bisa fokus itu apa tip dan triknya Pak hari ini, kok motivasinya punya apa ya, apa ridhonya itu atau bagaimana untuk kehadiran penuh dalam diskusi ini? Ya nganu Pak, semangat untuk belajar, semangat untuk belajar, kesemangatan ya. Ya mungkin tidak ya, dengan proses ini ya termotivasi masih untuk guru menjadi guru yang lebih baik. Motivasi ya. Untuk yang terakhir Pak Doi, apa yang Pak Doi lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kira-kira apa yang Pak Doi lakukan untuk refleksi hari ini? Refleksi untuk pembelajaran boleh, untuk diskusi kita mungkin kalau ada juga boleh. Kira-kira mungkin perlu dicatat mungkin atau gimana? Kira-kira untuk ini kan tadi terkait dengan sosialisasi tadi ya. Kira-kira apa yang dilakukan tahap-tahapannya gitu maksudnya? Ya, kalau dari proses belajar mengajar yang perlu diperbaiki mungkin ya Pak, media ajarnya Pak. Media harus sesuai dengan KD-nya. Terus di RPP-nya juga harus menyesuaikan. Pokoknya perangkat pembelajarannya harus disesuaikan. Oke. Terakhir ini umpan balik Pak, untuk ini mau kasih umpan balik untuk saya sendiri Pak. Untuk saya, jadi sebagai coach ini menurut Pak Doi saya gimana posisinya? Kasih umpan balik, tanggapan dari saya. Terima kasih. Berarti bukan tanggapan saya. Jadi saya kan apa itu sebagai penjembatan ya. Penjembatan. Kira-kira apakah kata-kata saya ada yang kurang atau mungkin kurang kurang memahamkan gimana gitu, maksudnya apakah sudah baik atau yang harus saya perbaiki, mungkin menurut jenengan seperti apa dari proses awal observasi sampai sampai hari ini, proses terakhir ini belajar saya di observasi sampai diskusi. Dari saya sendiri banyak masukan dari Pak Fahrul. Evaluasi diri saya lebih termotivasi untuk belajar lebih baik lagi, menjadi guru yang lebih berinovatif belajar. Gitu ya. Jadi dengan adanya ini kami termotivasi lah untuk lebih baik. Oke. Tapi saya nggak rasa ada masukan dari Pak. Kan jawab jenengan semuanya. Enggak. Ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa yang bisa membuka sebagai cerminan, mungkin seperti itu mungkin ya. Iya. Kan saya nggak pernah ngasih masukan kan senior saya. Iya mungkin gitu Pak. Saya balik tanya pada Pak Fahrul, mungkin yang jelas tadi sudah dibilang sebaik-baiknya, mungkin ada yang lebih baik. Gitu. Dari sekian sekian dalam proses saya mengajar, proses saya bermitra kerja dengan proses pembelajaran, mungkin ada masukan lagi buat saya Pak. Gitu depannya. Baik Pak Doi, untuk ini saya minta umpan baliknya Pak Doi terkait dengan pribadi saya, mungkin menurut Pak Doi gimana? Saya merasa senang karena apa yang saya khawatirkan pada observasi
saya atasi melalui kegiatan kita ini. Jadi banyak gambaran-gambaran yang harus saya lakukan dengan adanya Pak Farur di dalam diskusi di sini. Ini masih banyak sela-sela untuk lebih baik lagi. Sehingga saya lebih yakin pada saat di observasi tadi, selain itu kompetensi yang ingin saya kembangkan juga bisa meningkat. Jadi dengan adanya Pak Farur dengan masukan, ada pertanyaan, kompetensi saya sebagai guru bisa meningkat, bisa termotivasi, dan bisa lebih termotivasi untuk belajar meningkatkan keprofesian guru. Baik Pak Doi, di penghujung ini saya ingin juga bertanya ke Pak Doi. Saya catat kira-kira apa yang Pak Doi rasakan pada saat proses coaching ini, proses diskusi ini? Dari awal sampai akhir Pak ya? Ya, mulai dari awal tadi sampai akhir ini kira-kira perasaan apa yang dirasakan? Ya, terima kasih Pak Farur terkait dengan apa yang saya rasakan dari pra-observasi, observasi, bahkan pasca observasi ada diskusi juga. Ini dari saya pribadi sangat senang sekali. Apa ya? Karena apa? Dari diskusi tadi pembahasannya memang intinya untuk masukan saya pribadi dalam proses belajar lebih meningkat. Jadi banyak gambaran-gambaran apa yang saya harus lakukan, karena dari Pak Farur di observasi ada hal-hal yang mungkin perlu ditingkatkan dari saya. Itu saya pribadi merasa ada, oh ternyata saya harus gini. Jadi ada gambar-gambaran ke depan saya ingin lebih baik, dan itu tentunya masukan dari Pak Farur biar lebih baik. Terima kasih Pak Doi atas umpan baliknya dari proses kegiatan coaching ini. Mudah-mudahan bisa membantu kita semuanya. Mungkin sudah panjang ini Pak Doi, sudah lama ini, sudah berapa jam ini ngelanter tadi di makan-makan minum dulu aja. Sekian, terima kasih Pak ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan bermanfaat. Alhamdulillah. Amin. Kurang lebih minta maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.